Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rian Rifani, skripsinya konflik kelas sosial dalam novel Orang Miskin Dilarang Sekolah karya Wiwit Prasetyo. Sudah pernah saya sampaikan, kebanyakan skripsi model ini hanya menuliskan judulnya kelas sosial dalam novel, begitu ya. Karena mungkin bisa dipahami bahwa tidak semua kelas sosial itu saling berkonflik gitu kan, mungkin ada hubungannya yang tidak bisa, yang bisa dikatakan bukanlah sebuah konflik dan sebagainya. Kalau Rian ini kan tegas mengatakan konflik, jadi kalau nanti kelas sosialnya tidak berkonflik apakah tidak dibahas, nah itu perlu dipikirkan ya. Saran saya sih kelas sosial aja langsung gitu ya, supaya lebih luas pembahasannya, tidak melulu mengenai konflik di dalam kelas sosial itu ya. Persoalan judul cukup menarik. Selanjutnya bab 1 latar belakang. Persoalan Rian adalah saat membuat kalimat yang koheren dan kohesi begitu ya. Ada kalimat-kalimat yang sifatnya belum efektif ya, dan ambigu ya, menghasilkan makna yang perlu dipertanyakan. Misalnya, dalam kehidupan nyata konflik sosial lumrah terjadi. Semua yang berkaitan dengan sosial di masyarakat tidak terlepas yang namanya konflik sosial. Nah, ini kan sebuah kalimat yang agak ruwet gitu ya. Konflik sosial itu lumrah, sudah biasa terjadi. Kemudian semua yang berkaitan dengan sosial di masyarakat tidak terlepas dengan namanya konflik. Apakah hanya konflik di masyarakat itu ya yang berkaitan dengan sosial? Kan tidak hanya konflik, ada banyak hal lain. Atau mungkin maksudnya benar tapi kalimatnya yang membuat hal itu jadi sulit dipahami gitu ya. Ini baru kalimat pertama loh ya, dilanjutkan dengan kesalahan penulisan gitu ya dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat semacam ini yang tidak efektif begitu, yang mengaburkan arti dan makna dari yang ingin disampaikan, itu harusnya diminimalisasi dengan cara dibaca ulang, dipendekkan, disederhanakan dan sebagainya. Sebuah sastra juga terikat dengan yang namanya konflik sosial. Nah, ini kan kembali agak membingungkan kalimatnya. Apakah sastra itu terikat dengan konflik sosial? Ya, apakah tidak ada sastra yang, apakah sastra itu bahasanya melulu konflik sosial? Kan ini asumsi yang tidak 100% benar begitu ya. Nah, ini harus dihindari. Bagaimana cara mengungkapkan pemikiran dengan baik sehingga tidak berbenturan dengan kenyataan misalnya. Sastra tidak dapat terpisahkan dari hubungan sosial dan masyarakat. Keduanya sangat berpengaruh terhadap penciptaan karya sastra itu sendiri. Unsur karya sastra kebanyakannya bersifat nyanya, ini siapa gitu kan, nggak jelas. Kalau saya mungkin akan menuliskan salah satu unsur karya sastra adalah norma dan nilai yang terdapat di mana, di karya sastra itu atau di masyarakat sih. Nah, ini kan pertanyaan jadinya, jadi ambigu kalimatnya. Nah, ini perlu latihan pelan-pelannya untuk membuat kalimat yang enak dibaca, enak dinikmati dan sebagainya. Lanjut, hal ini juga diperkuat oleh Vince mengungkapkan. Nah, ini kan harusnya ada kata penghubungnya. Misalnya pakai yang mengungkapkan bahwa kayak gitu kan mengutipnya gitu. Harus hati-hati ya mengutip ya. Kemudian penelitian kali ini peneliti langsung saja, nggak usah nyebut-nyebut diri sendiri misalnya ya. Penelitian ini menggunakan novel sebagai objeknya, selesai gitu kan, nggak perlu penelitian ini peneliti agak ribet seperti itu. Usahakan membuat kalimat yang efektif ya. Terlalu sering ya. Terlalu itu ya pasti sering gitu ya, dan alasannya pun kalau kita baca secara keseluruhan ini kurang ilmiah gitu. Alasan Rian di sini menuliskan puisi dan cerpen terlalu sering sudah dikaji gitu, agak-agak kurang tepat ya. Mungkin bisa dituliskan langsung novel bisa menjadi salah satu alternatif gitu ya dalam memahami konflik atau kelas sosial dibandingkan dengan karya sastra
lain seperti puisi dan cerpen gitu ya. Seperti itulah ya, jangan kelihatan ini bahasa lisan dan asumsi gitu ya, sudah terlalu seringnya berapa kali. Nah nanti orang tanya gitu kan agak bingung kita jawabnya. Ini ada tanda seperti ini ya, ini kalimat ini ruwet sekali, ada banyak kalimat dan paragraf yang ruwet seperti ini. Maksud saya sederhanakan riannya supaya orang yang baca itu mudah. Kalau orang baca mudah itu kan nggak banyak timbul pertanyaan ya. Objek kajian penelitian ini yaitu satu novel, satunya saya coret ya, nggak usah lah ya, satu dong ya, novel berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah dan sebagainya. Ada banyak sekali kesalahan ketik di sini Rian ya, tersebuat ya, terpencil itu khususnya daerah terpencil itunya merujuk ke siapa gitu kan. Hilangkan saja, nggak jadi masalah kan, di daerah terpencil sudah selesai kalimat ini ya. Sehingga apakah dalam ini juga ada atau hanya sebuah rekaan saja? Apa maksudnya ini? Nah ini apa maksudnya? Mungkin pernyataan ini Rian ingin menunjukkan apakah konflik dalam novel ini fiksi atau non fiksi, seperti itu kan. Cuma mungkin bahasanya agak sulit dipahami ya, harus disederhanakan. Kenapa saya tandai ini? Harusnya huruf kapital kan, petikan langsung. Sehingga perlu sekali, nggak usah pakai sekali, perlu gitu, selesai ya. Ini menyebutkan riwayat penulis, lainnya i-nya ada double ya, penulisannya Rian ya, diperhatikan ya. Ini cara mengutip tidak tepat nih, Sukanto 19 ininya dalam Sawamah, ininya juga identitasnya kurang tepat ya. Kita lanjutkan apalagi ya. Nah ini saran saya, ada banyak sebenarnya, tapi yang di awal tadi sudah saya sampaikan bagaimana supaya ini terstruktur Rian. Kamu coba buat karangan ya, kerangka latar belakang, outline ya, bahasa istilahnya itu, supaya apa? Supaya kamu bisa menyusun ya argumen-argumenmu ya, kutipan-kutipanmu di latar belakang itu runut dan enak dibaca gitu. Ini sudah ada kan kutipan-kutipannya ini banyak gitu ya, argumenmu juga banyak, tinggal disusun ya supaya enak dibaca dan diefektifkan ya. Selesai di latar belakang, dan itu bukan pekerjaan mudah ya, harus dikerjakan pelan-pelan. Kalau kamu aja bingung bacanya apalagi orang lain gitu ya. Bagaimanakah pengelompokan? Nah ini rumusan masalah nomor satunya kan langsung kelas sosial, judulnya padahal konflik kelas sosial kan. Nah makanya kata saya lebih baik kelas sosial aja langsung. Yang kedua bagaimana konflik kelas sosial, oke lah ya. Yang ketiga bagaimana nilai sosial ya, saya belum paham ya apa nilai sosial yang ingin kamu temukan, mungkin seperti pesan atau amanat seperti itu atau bagaimana. Nah nanti coba kamu uraikan di pembahasan begitu. Lanjut. Nah di penegasan istilah masih terjadi kekeliruan ya, Rian masih mengutip nih, ini kan Trijaya, Davida. Ingat ya, penegasan istilah itu sifatnya tidak mengutip lagi, kita menjelaskan istilah itu dengan mungkin bahasa kita sendiri yang lebih sederhana supaya orang itu mudah membaca skripsi kita ya. Selanjutnya di kajian pustaka ya, ini masih bentuknya proposal ya. Rian nanti langsung bikin aja bentuknya seperti skripsi bab 1, bab 2, bab 3 ya. Supaya apa ya, tidak nyambung seperti ini, sebab kalau bab baru kan dia harusnya di halaman baru gitu ya. Bicara konflik Rian ya, bicara kelas sosial, ada banyak yang dibicarakan ya. Pesan saya satu, cek lagi itu penting tidak, terkait teorimu tidak, kalau tidak hilangkan gitu ya. Kamu bahas Marxisme, apakah kamu akan di pembahasan membahas Marxisme di dalam kelas sosial itu pertanyaan saya ya. Bisa tidak kita membahas nilai kelas sosial tanpa melihat Marxisme? Nah itu Rian tolong pahami begitu ya. Siapa tahu Marxismenya tuh paling cuma sebagian kecil dan sebagainya gitu ya, tidak jelas sekali ideologinya dan sebagainya, tapi di sana ada
kelas sosial gitu ya, ada konflik di dalamnya. Nah itu saja yang dibahas. Saya takutnya terlalu kemana-mana kajian pustakanya, tapi tidak digunakan nanti dalam pembahasan. Nah itu agak berbahaya. Kemudian metode penelitian kesalahan ketik ya, kesalahan ketik, harap dipahami lagi metode yang akan kamu gunakan Rian ya, kualitatif begitu ya. Selanjutnya tambah dengan kajian sosiologi sastra Marxis. Kamu baca ya benar penelitian orang yang menggunakan sosiologi sastra Marxis juga, bisa tidak kamu duplikasi gitu ya, kamu tiru pengerjaannya begitu. Selanjutnya ada tempat, biasanya sih waktu dan tempat penelitiannya disesuaikan ya. Waktunya di mana, tempatnya, data, sumber data sudah oke. Teknik pengumpulan sudah baik. Teknik analisis data ini pakai dalam ya, Ratna Dalam Nopitasari. Buku Ratna ini saya kira mudah dicari. Cari buku yang pertama ya, jangan kebanyakan dalam-dalam. Ya, cari buku pertamanya, cari buku Ratnanya. Selanjutnya di 7, orang berhenti di membuat simpulan, padahal biasanya ada yang ke-8 kan ya, triangulasi data atau verifikasi data dan sebagainya. Kamu cek perlu tidak itu dilakukan gitu ya. Selanjutnya daftar rujukan sudah lumayan banyak, tapi terus tambah lagi Riannya. Baik, pada akhirnya di konsultasi daring hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Rian harus memahami gitu ya, apa yang harus nanti dilaksanakan di bagian pembahasan. Ya, jangan sampai Rian nanti tidak memahami membahasnya itu seperti apa. Jadi seperti membahas sesuatu yang sederhana. Kutipan dijelaskan, sudah selesai begitu saja. Hati-hati terjebak dalam pembahasan yang kering seperti itu ya. Rian harus mencoba memaknai, mengaitkannya dengan kehidupan, mengaitkannya dengan fakta-fakta di sekitar, fenomena dan sebagainya gitu, supaya pembahasannya menarik nanti ya. Menarik ya. Yang kedua, perluas wawasan ya, agar bisa melihat persoalan lebih luas ya. Jadi persoalan dalam novel itu kan mungkin ada banyak ya, bisa jadi makna yang bisa digali itu tidak hanya yang tersirat ya, bisa jadi tersurat. Nah untuk memahami itu kita harus banyak wawasan begitu ya, wawasan dan sebagainya. Mengapa orang miskin dilarang sekolah, ada nggak datanya dan sebagainya. Nah ini perlu dipikirkan. Yang ketiga yang paling penting secara keseluruhan, penulisannya diperbaiki ya agar efektif begitu ya. Kemudian ikuti panduan penulisan skripsi, susun dalam bentuk bab-bab yang sesuai begitu ya. Jangan lupa konsultasi dengan pembimbing yang satunya, dan tetap bersemangat dalam revisi ya, pelan-pelan saja. Ada banyak hal yang harus diperbaiki agar nanti hasilnya maksimal. Nah itu dulu untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.